Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo teman-teman. Jadi hari ini kami mau mengadakan podcast, yaitu podcast kami tentang minat belajar. Nah, hari ini seru sekali nih podcast kita hari ini yang akan kita bahas ya Kak Debbie. Jadi sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Saya Nurhaliza. Saya Dewi Trilorencia Semangsong. Oke, baik. Dan di podcast kali ini yang di utama tadi kami akan membahas tentang minat belajar. Oke. Jadi menurut Kak Dewi apa sih itu minat belajar? Minat belajar itu menurut saya itu ketertarikan seseorang terhadap suatu kegiatan atau materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Kalau menurut Nurhalja itu apa? Ya benar sih kata Kak Dewi tadi, seperti ketertarikan, kesenangan seseorang terhadap pembelajarannya. Bagaimana orang tersebut menanggapi suatu pembelajaran itu dengan rasa senang dan juga rasa ingin tahu begitu. Ya, benar sekali. Iya, betul sekali. Dan juga Kak Debbie di sini nih, apa sih macam-macam minat belajar itu ada nggak sih? Gitu. Macam-macam itu ada tiga. Yang Tiga ya Kak Debbie. ya ada tiga. Yang pertama itu situasional, personal, sama apa satu lagi? Itu loh psikologi. Psikologi. Ya, Yang dimana situasional itu menurut keadaan, baik itu keadaan lingkungan keluarga, lingkungan teman atau pergaulan. Yang ketiga itu menurut lingkungan kelas, situasi bagaimana dia berinteraksi di kelasnya. Yang kedua itu menurut personal. Nah, personal personal. itu apa yang diminati atau apa yang disenangi dalam pembelajarannya. Yang ketiga itu Psikologis. Nah, psikologis ini teman-teman itu tuh memang berasal dari masa kecil atau memang dari dalam Bawaan dirinya, dari bawaan lahir. teman-teman. Seperti misalnya teman-teman nih suka pembelajaran seni budaya misalnya ya, karena suka menyanyi, menari dari kecil begitu teman-teman. Jadi itu sudah dibawa dari kecil Lahir, atau dari dari lahir. lahir. Oke. Untuk selanjutnya nih, Kak Debbie pernah pastinya ada ya pengalaman minat belajar misalnya di SMP. Itu gimana sih misalnya di dalam mata pelajaran PPKN itu gimana minat belajar Kak Debbie? Minat belajar saya di situ timbul gara-gara gurunya asik ngajar Asik ya. Iya, karena kami berarti tuh faktor itu guru dulu dari dari guru, sekolah dulu dari ya. eksternal ya. Yang pertama itu dari gurunya, karena kami di situ bukan cuma materi aja, melainkan praktek ataupun kami juga pernah eh, lebih mengapakan Pancasila gitu. Contohnya Iya. lambang-lambangnya gitu. Oh iya. Terus kami juga sering diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini agar kami bisa menghargai perbedaan pendapat. Itu juga kan termasuk ke pendidikan kewarganegaraan. Terus yang internalnya itu dari keluarga, dukungan keluarga saya yang lebih mengutamai pendidikan saya. Yang pertama itu mendukung saya apapun yang mau. ya yang saya kerjakan juga. Iya. Yang kedua itu mengatur jadwal tidur biar tepat ya. Iya. Soalnya kan sekolah ini ada waktunya gitu. Iya, benar-benar Kak Debbie, benar. Terus kesehatan juga, Iya. pola makan. Iya. Biar Berarti lebih teratur. lebih ke faktor situasional ya teman-teman, dari faktor pertama tadi. Kak Debbie sudah juga akhirnya dari faktor dari minat situasional, Kak Debbie juga merasakan dari minat personalnya gitu teman-teman. Kalau menurut Nurhalja apa juga? Nah, kalau menurut saya nih teman-teman, agak sama sih dengan Kak Debbie tadi. Awalnya itu dari faktor situasional atau faktor eksternal ya teman-teman. Karena benar kata Kak Debbie tadi, nggak tahu ya atau apa di seluruh sekolah begini atau gimana. Memang guru PPKN itu memang agak kreatif ya teman-teman. Bisa memancing rasa senang pembelajaran di dalam rasa ketertarikan. Iya, betul sekali. Jadi guru saya itu pas ketika SMP itu senang mengajak diskusi anak muridnya dan juga kayak menerapkan praktek-praktek secara langsung tentang baik itu Pancasila dan juga tentang kewarganegaraan, dan juga menggambarkan secara langsung teman-teman bagaimana tentang kewarganegaraan di negara kita sendiri teman-teman. Benar sekali. Iya. Nah, dan juga di dalam PPKN itu kalau dari minat belajar ya Kak Debbie bisa menarik minat belajar kita dari situasional sehingga kita bisa berlanjut lagi ke minat personal, karena di sana bisa diterangkan bahwa guru itu menarik, oh jadi begini kewarganegaraan di negara saya, begitu loh dari PPKN.
Kalau dari SMP maupun SMA saya juga begitu. Kalau di SMA Kak Debbie gimana nih untuk PPKN? PPKN-nya sama juga, tapi di sini lebih kreatif juga. Ini kewarganegaraannya kayak pakaian adat juga kan, Oh bisa iya. juga Wah. kayak tarian gitu juga, lebih menghargai agama orang lain, ras atau antar golongan orang Oh. lain. Gak cuman itu, makanan juga. Kami juga mau mempraktikkan makanan khas dari daerah lain. Iya. Kenapa? Supaya lebih menghargai atau Betul, lebih betul, mengetahui keadaan negara lain, bukan cuman negara kita Iya, aja betul. atau daerah kita aja. Iya betul. Iya. Betul. Kalau dari Nuralica pasti ada juga. pasti ada, Iya. pasti ada. Dan juga udah kita lihat nih Kak Debbie, tadi dari SMP. minat belajar PPKN di SMP maupun SMA itu agak terlihat sedikit berbeda ya Kak Debbie. Dan juga seperti di SMP tadi, kita baru mengenali tentang apa itu PKN, apa itu Pancasila, Iya. dan apa itu tentang kewarganegaraan. Soalnya lebih Sedangkan mendalam ya iya, dibanding SD. SD. Nah, berhubung kita nih Kak Debbie, kita kan calon-calon para guru PPKN nih kan. Kalau kita lihat-lihat nih Kak Debbie ya, dari perjalanan SMP, SMA Kak Debbie tadi, bahwasannya di SMP itu baru memperkenalkan diri dengan apa sih itu warga negara, apa sih itu Pancasila. Dan tadi pas ketika Kak Debbie SMA nih, udah terjun langsung nih teman-teman. Karena kenapa? Agar bisa mendapat bekal nih, dan sebenarnya di situ udah ada peran Kak Debbie sebagai warga negara teman-teman, seperti tadi mengenal pakaian adat, Iya, makanan itu sangat berkembang sekali ya Kak Debbie, karena teman-teman dari SD sampai SMP itu peralihan yang mana kita baru memahami apa itu warga negara teman-teman dan Pancasila. Tentu juga Kak Nur pasti ada juga itu pengalamannya di SMA. Boleh dong di-share? Iya. Jadi teman-teman, ketika saya SMA itu kan lingkungan saya masih di tahap masih ranah kecil ya. Tapi kalau desa pengetahuan, gitu. iya desa kayak gitu loh. Kak Debbie tadi kan di mana Kak Debbie tempat SMA-nya dulu? Lumayan kota sih. Lumayan kota ya. Jadi Kak Debbie kayak lebih bisa bersosialisasi dengan banyak orang ya. Nah, Nggak cuma di desa-desa itu aja. Betul. Kalau Kak Liza itu teman-teman itu masih kecamatan sih, kayak desa gitu. Jadi kayak kami tuh baru memahami tentang, kalau di PPKN itu memahami seperti adat-adat, hukum adat yang ada di desa kami masing-masing. Tetapi ya teman-teman, uniknya dari desa Kak Liza, walaupun itu masih kecamatan, tetapi banyak sekali hukum adat seperti suku-suku yang berbeda di dalam satu kecamatan tersebut teman-teman. Karena di dalam kecamatan Kak Liza itu nggak terdapat 2 atau 3 desa saja, tetapi terdapat 28 desa. Nah di desa itu Kak Debbie nggak sama adat-adatnya, Yang berbeda setiap berbeda. desa. Iya, setiap desa itu berbeda. Peraturan juga berbeda ya. Peraturan juga berbeda. Jadi bahkan bahasa Iya, bahasa bahkan itu udah bahasa. beda-beda, satu desa tetangga aja itu udah berbeda. Iya. Jadi tadi Kak Debbie kan mempelajari tentang pakaian adat nih. Nah, sedangkan Kak Liza itu kayak lebih memahami tentang hukum adat di berbagai desa di kecamatan Kak Liza itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi dari minat belajar ini sangat perlu bantuan dari baik itu eksternal ya Kak Debbie, maupun internal. Itu sangat penting teman-teman. Jadi gimana nih? Udah tahu belum minat belajar teman-teman berasal dari mana? Iya Benar. Tadi kan Kak Debbie tuh pas SMP SMA tuh minat belajar PPKN-nya kan dari guru, artinya dari situasional, dari lingkungan Kak Debbie, terus beralih lagi ke personal. Nah mau nanya nih, kira-kira minat belajar Kak Debbie dari sisi psikologis apa itu? Ini berkaitan juga sama PPKN. Terserah sih, bebas ya. Iya. Nah, ya di sini apa ya, psikologis saya itu kayak menyanyi, senang menyanyi. Iya betul sih. Yang kedua itu memasak. Oh, memasak. Iya. Kayaknya sama nih aku sama Kak Debbie. Menyanyi Kayaknya sama memasak. gimana nih kalian? Kayak gitu juga nggak? Soalnya kayak gimana ya, dari kecil itu psikologisnya tuh senang banget nyanyi di depan kaca Kak Debbie. Apalagi di kamar mandi. Iya benar-benar, astagfirullahaladzim. Tapi seru teman-teman, kayak melatih bakat diri. Iya, lebih percaya diri Iya, juga buat ngomong di depan umum. Iya benar. Tapi aku tuh kayak pernah minat aku tuh kan
psikologisnya aku ngelihatnya kayak memang iya suka menyanyi, terus memasak kayak lebih pede gitu teman-teman, gitu. Kayak lebih nyaman, bukan Iya. berarti nggak nyaman ya dengan minat-minat yang tapi lain kayak ya. seru aja gitu, artinya itulah minat kita teman-teman. Hobi kita kayak apa sih yang kita minati dari belajar, kayak kita sehingga kita mendorong kita itu untuk belajar otodidak gitu ya Kak Devi. Benar sekali. Jadi dari pembelajaran minat kita pada hari ini, podcast kita pada hari ini, teman-teman bisa nih mikir apa sih minat saya dalam pembelajaran maupun di lingkungan. Jadi kira-kira ditebak nih, minat teman-teman kemana nih? PPKN, matematika, ataupun MIPA? MIPA. Seru sekali ya teman-teman. Makasih banyak Kak Devi atas pengalamannya, share-share ilmunya pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share di podcast kami. Jangan lupa juga untuk menyaksikan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang.